Shalom, selamat malam teman-teman pemuda remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Di dalam minggu ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyelesaikan kegiatan-kegiatan kita dengan baik. Baik yang sekolah online, bahkan di antara kalian sudah ada yang tatap muka seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Pada malam hari ini, di dalam kesempatan yang indah, yuk kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian punya medsos, Instagram, Facebook, bahkan Twitter, kalian pasti nggak asing dengan yang namanya ini, follower. Saya tidak tahu jelas berapa follower saya di Instagram, berapa follower saya di Facebook, bahkan berapa subscribe yang masuk di dalam video YouTube. Tapi tentunya semakin banyak orang-orang yang menjadi followers kita semakin bangga. Ya, bahkan ada yang sombong gara-gara follower. Nah, kalau yang dinamakan followers dalam media sosial itu tentunya hanya pengikut secara media sosial saja. Bukan berarti pengikut perilakunya, tingkah lakunya. Nah, pada malam hari ini, teman-teman pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang menjadi murid Kristus, to be follower Jesus. Ya. Kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-15 sampai 20. Saya akan membacakan secara singkat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Ulangan pasal 30 ayat yang ke-15 sampai dengan 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ayat 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat yang ke-20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saya ulangi sekali lagi, ya, tema kita pada malam hari ini adalah menjadi murid Kristus. Di awal kita sudah membahas tentang follower di dalam media sosial. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pengikut Kristus, ya, populer di dalam dunia kekristenan. Tidak cukup hanya menjadi formalitas di dalam kehidupan iman Kristen.
tetapi harus menjadi gaya hidup kita. Menjadi murid Kristus di dalam dunia nyata, walaupun ada murid yang membangkang gurunya, tetapi belajarlah kita menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Kalau kita belajar dari seorang murid dalam sekolah, murid pasti mengikuti apa yang gurunya lakukan. Murid pasti mendengarkan apa yang wali kelasnya perintahkan atau sarankan. Demikian juga kita, anak-anak pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, itu berarti kita harus berpegang kepada Tuhan Yesus. Ya. Dalam bacaan ulangan pasal 30 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ini merupakan nasihat terakhir, ya, wejangan-wejangan terakhir Om Musa sebelum dia RIP, ya, rest in peace. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak pemuda remaja, ya. Pada kesempatan malam hari ini, yuk kita mau belajar dari kisah Musa yang menasihatkan bangsa Israel. Ya. Nah, ayat yang ke-16 kita akan baca. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya apa? Supaya engkau hidup. Coba kita buka Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-25. Ya. Ayat yang ke-25 sampai 33. Tapi saya akan membaca ayatnya yang ke-26. Dari ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, ayat 26 perhatikan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya dan ibunya, saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tentunya teman-teman pemuda remaja, bukan berarti di sini Tuhan mengajak, nggak usah menghormati bapak dan ibu, nggak usah menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Bukan itu maksudnya. Ya. Kita tetap harus menghormati mereka, tetapi jangan sampai itu menjadi berhalanya kita. Karena tentunya orang-orang yang di sekitar kita bisa meninggalkan kita. Nggak akan lama lagi mereka akan meninggalkan kita. Ya. Tuhan katakan nggak akan layak jadi muridku kalau kamu masih berpaling. Ya, kamu masih mengandalkan manusia. Ya, itu hanya hiperbola dalam ayat yang ke-26. Ya. Nah, melalui ayat ini pasal 14 ayat 25 sampai 33, Yesus itu ingin supaya orang-orang mendengarkan Dia dan bisa mempertimbangkan secara matang dan mendalam untuk keputusan mengikut Yesus. Jadi rupanya untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi murid Kristus itu tidak mudah. Harus ada pengorbanan, harus ada yang ditanggalkan. Yang pertama yang kita harus pelajari, mengikut Kristus itu harus memikul salib. Ya.
Ayat yang ke-27 berkata bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, bahkan ayat yang ke-28 sampai 30 itu untuk menguatkan apa yang disampaikan Yesus dan juga memberikan beberapa gambaran-gambaran dalam ayat 28 sampai 30 ini. Ya. Ayat yang ke-33 kita akan baca kembali. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Ya. Kak Yuda mau katakan pada malam hari ini, menjadi murid Kristus, menjadi followernya Tuhan, itu butuh totalitas, bukan setengah hati. Ya. Ikutilah teladannya Yesus, ikutilah apa yang Yesus katakan. Sebab Musa di dalam Ulangan tadi pasal 30 berkata bahwa apa? Bahwa Musa ingin bangsa Israel yang dia pimpin itu tetap berpegang pada Tuhan. Nah, pada malam hari ini itu keputusanmu sendiri. Kamu mau menjadi murid Kristus atau bukan? Karena Tuhan gak pernah memaksa. Ya, saya ingin katakan sekali lagi, Kak Yuda mau katakan, bukan berarti keluarga tidak penting. Tapi yang utama itu harus Yesus dalam hidup kita. Ya. Tetapi kadang ada segala sesuatu yang tidak menurut kehendak Tuhan. Nah, kita harus berani negur. Kita harus berani menasihati bahwa itu salah. Kalau engkau posisinya sekarang jadi anak, jadi adik, jadi kakak. Kalau mungkin ada orang tuamu atau kakakmu yang salah menurut kehendak firman Tuhan, kamu harus berani menegur. Ya. Kalau enggak, berarti kamu tanggungannya sama Tuhan. Tetaplah setia dan taat pada apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ikutilah teladan Kristus. Apa sih yang kita teladani dari Yesus? Yang ingin Kak Yuda tekankan pada malam hari ini. Ya, Yesus itu selalu punya sikap kerendahan hati. Walaupun dia itu Tuhan, dia itu Yesus, tapi dia punya sikap rendah hati. Waktu Yesus disalibkan, apakah dia bisa mengkutuk orang-orang yang menyalibkan? Bisa. Tapi Tuhan tetap rendah hati. Kak Yuda, sikap rendah hati yang seperti apa sih yang harus aku miliki? Kalian ingat kisah perempuan Kanaan, ya, yang berkata bahwa dia disamakan dengan, maaf kata, seekor hewan, anjing. Ya. Seekor anjing tidak patut mengambil remahan daripada tuannya. Ya. Tapi perempuan Kanaan yang percaya itu berkata bahwa, ya Tuhan, tapi anjing pun itu mengambil remahan dari tuannya. Perempuan Kanaan ini, dia sikapnya rendah hati. Dia tidak tersinggung dikatakan seperti anjing. Ya. Tapi sikap rendah hati itu adalah sikap yang betul-betul kepada Tuhan. Tidak main-main. Ya. Belajarlah rendah hati. Memang itu sakit, itu gak mudah. Tapi ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka kita layak menjadi murid Kristus. Murid Kristus itu berarti yang kedua yang adalah melekat itu hanya kepada Tuhan. Seperti pohon dan ranting-rantingnya, maka dia akan bisa berbuah.
Ya. Oleh sebab itu kalau kita bersatu di dalam Tuhan, maka ya kita pasti akan berbuah. Bagaimana Tuhan punya rencana yang besar buat bangsa ini, tapi kita sebagai kesatuan di dalam Tuhan, kita tidak mau melekat pada Tuhan. Ya, Injil itu bisa jadi terhambat. Ya, oleh sebab itu, yuk ketika kita mau berbuah, ya kita harus melekat pada pokok anggur, ya Tuhan Yesus. Ya. Sekali lagi, ya, gaya hidup seorang murid yaitu apa? Selalu rendah hati, selalu setia mengikuti gurunya, ya, dan juga selalu taat. Ini taat itu mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Taat mulai dari hal-hal yang kecil. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bohong kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak taat. Yohanes katakan, ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu muridku, kamu harus menuruti segala perintah Tuhan. Ya, pada malam hari ini, yuk mari kita menjadi murid Kristus. Ya, menjadi murid Kristus itu apa sih yang harus kita pegang? Hidupnya harus selalu percaya, bergantung kepada Sang Guru. Milikilah sikap kerendahan hati, milikilah sikap ketaatan, maka engkau akan layak di hadapan Tuhan menjadi seorang murid Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa engkau akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Ya, kondisi pandemi ini belum berakhir, tapi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, jadilah murid-murid Kristus yang militan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.